Tapi memang lelaki tuh menurut gue kodratnya kerja sih. Ini dia kenapa gue segala sesuatunya tuh percaya hak itu datang dengan privilege. Perempuan-perempuan yang cerita kayak kita juga mau, kita ini berimbang apa ya. Tapi pasti pasangan lo bukan tukang bor sumur kan. Polisi gerebek pabrik keripik pisang narkotik Happy Water. Keren juga ya. Ada keripik pisang, ada narkotiknya. Wow. Pokoknya gue merasa bahwa dalam hidup ini ya, gue selalu ngerasa gue harus berusaha 3 kali lebih keras untuk sama dengan orang yang main-main. Itu perasaan gue. Halo semua, lagi dengerin podcast Awal Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Gue harap lu semua baik-baik aja dan semoga pada saat podcast ini keluar serangan yang bertubi-tubi di Timur Tengah akhirnya sudah berhenti. Itu aja sih. Beneran semoga udah berhenti karena it got to a point dimana mengikuti aja tuh sulit. Apa ya? Kayak ya nggak tahu ya. Gue akhirnya ini kayak dilanda putus asa gitu. So ya gue harap kita bisa nyelesain episode podcast. Kita harus kelarin tuh karena ini komitmen podcast Awal Minggu itu nggak tahu sampai kapan. Oke, langsung aja kita ke berita-berita yang ada. Akhir-akhir ini tuh memang dulu waktu abis reformasi, anjing jauh banget. Contohnya 25 tahun yang lalu. Dan mulai ada berita-berita dari lampu hijau atau lampu merah yang kayak gitu-gitu. Gue kira tuh dunia anjing serem banget ya. Terus begitu berita digital ternyata lebih serem lagi. Orang tuh gue gak ngerti apa emang zamannya lebih sulit, apa emang orangnya makin gila gitu. Ini ada suami aniaya istri dengan balok karena kesal disuruh berhenti kerja. Kenapa dia disuruh berhenti kerja? 32 tangkap umur 32 bekerja sebagai tukang bor sumur. Telah enggan bekerja selama 1 minggu dan selalu menolak. Karena disuruh kerja. Tapi memang lelaki tuh menurut gue kodratnya kerja sih. Ini dia kenapa gue segala sesuatunya tuh percaya hak itu datang dengan privilege. Perempuan-perempuan yang cerita kayak kita juga mau, kita ini berimbang apa ya. Tapi pasti pasangan lo bukan tukang bor sumur kan. Karena kalau perempuan yang tukang bor sumur dia masih neken laki, anjing lu kerja dong, jangan gue yang kerja gitu. Itu emang privilege. Orang-orang yang pengen kerja lagi tuh biasanya suami udah cukup, dia pengen kerja lagi. I don't understand kenapa, tapi ya gue mau kalau ada yang ikhlas untuk gak kerja lagi. Capek men. SD di Bekasi diduga jadi korban bullying, kakinya diamputasi. Ya ampun, kasihan banget. Pemuda di Bandung tega bunuh temannya gara-gara tak terima dikeluarkan dari grup WA geng motor. Anjing, lucu banget. Sebetulnya bukan masalah bunuhnya sih, tapi the fact that ada orang yang emosi dikeluarin dari geng motornya. Coba apa? Kita bikin impersonation deh. Geng motor WhatsApp-nya apa namanya? Misalnya geng breng gitu. Kan bunyi breng. Terus dia tiba-tiba baca notifikasi, Anda sudah tidak tergabung lagi di grup ini, anjing. Terus dia panik dan japri-japri temennya. Masukin gua lagi dong. Masukin gua lagi dong. Terus teman-temannya itu WhatsApp-WhatsAppan. Dia udah japri gue nih. Gue juga. Apa japri lu? Minta dimasukin. Sama. Sebetulnya emang gue tuh selalu percaya bukan ide yang baik semua manusia tuh terhubung beneran. Orang tuh makin terhubung makin gak bahagia. Dan orang juga sebetulnya gak berani konfrontatif. Jadi kayak lo gak main lagi sama kita ya, lo keluar gitu. Enggak, pasti langsung kick dulu aja. Terus dia harus figure out kenapa dia di kick. Itu yang bikin orang tuh tambah liar. Karena mestinya tuh dikasih tahu aja. Orang gak akan berani konfrontatif. Yang ini masih hebat, dia berani ngeluarin orang dari grup WhatsApp. Biasanya orang lakukan adalah bikin grup yang gak ada dianya. Geng breng 2 itu aja. Jadi ya mau gimana bro. Ini juga lucu nih. Tadi udah Bribda F terduga pemerkosa wanita ternyata masih main TikTok, masih ditahan.
Ada-ada aja lagi. Joget gitu TikToknya. Apa sih yang dilakukan di penjara? Ini juga ada lagi. Pria di Lampung ditangkap polisi usai jarak 4 hektar singkong demi modal judi online. Gokil. Tapi gini loh. Kalau lu ngejarah singkong di lahan 4 hektar untuk modal judi online, berarti sebetulnya lu punya fisik yang kuat kan? Kenapa nggak jadi kuliah aja atau gali sumur gitu? Capek ya mau sekali itu doang. Nih suami tega siksa istri hingga tewas hanya karena dilarang nonton TikTok. Ya ampun. Ini yang ngulek salah ya bikin agak. Ngulek anjing banget, ada video ngulek salah. Coba lu cari di Instagram lu video ngulek salah. Itu pasti yang istri-istri ngomong, TikTok terus lihat cewek-cewek gitu ya. Terus kamu tahu apa sih, Pak? Ya gitulah. Anjing aneh banget ini. Gara-gara disuruh berhenti main TikTok. Oh, ngeliat video mantan. Anjing, tapi ini sekarang dilema nih. Gue pengen tahu moral stance lo ada di mana. Jadi dia tersangka kesal karena dilarang main TikTok oleh korban. Saat itu, AP ketahuan melihat foto dan video mantan istrinya. Sampai di sini semua orang marah. Ya iyalah, gue juga marah kalau ngeliat mantannya dada. Video mantan istri yang sudah meninggal dunia, ayo. Tapi bininya sih berani juga. Nggak, gini, gue harus bilang gini. Kalau dia ngelihat foto dan video mantan, gue 100% sama perempuan. Dia salah. Tapi kalau mantan yang meninggal, apalagi dia punya anak dari ininya, gue nggak tahu itu, gue stance-nya agak dilematis. I'm not saying gue mendukung kekerasan, tapi lo harus tanya itu apa kalimat terakhir yang diucapkan oleh istrinya sebelum dia ngelarang itu. Kalau kalimatnya kayak udah mati masih lo liatin aja, berat itu bro. Itu bukan, gue kira dia keasikan lihat video TikTok cewek-cewek ngulek gitu. Oke lah lu sikat. Nah, tapi kalau kayak gini, bangsat. Polisi gerebek pabrik keripik pisang narkotik Happy Water. Keren juga ya. Ada keripik pisang, ada narkotiknya. Wow. Happy Water di Jakarta, bangsat. Bukan, jadi gue yakin bukan Happy Water nih, salah nih jurnalisnya. Happy Wafer pasti, bangsat. Atau wafer pisang maksudnya. Daripada water kan bentuknya nggak water. Nggak lah. Men, keren banget men. Gue juga suka nih kayak gini. Masukin keripik pisang aja bro, nggak ketahuan. Ada juga keren nih. Nyabu bareng wanita. Kombes Julius cuma dihukum 18 penjara. Ada gini. Menurut gue ya. Setelah gue berumur seperti itu. Kegilaan tuh ada batasnya menurut gue. Lo nggak bisa push terus sampai ujung. Lo push terus sampai ujung, sisanya cuma kegilaan, men. Kalau udah berkeluarga, punya simpanan punya simpanan aja tuh satu hal, tapi punya simpanan untuk nyabu bareng, wah itu beyond, men. Beyond itu wah, di luar nalar itu. Ini bukan lagi tentang kayak, dia ada selingkuh, perasaan atau apa. Ini udah cuma nafsu binatang aja yang berada kayak. Itu pasti cetetannya isinya cuma, bang kapan lagi bang bisa bang, ayo nih bang, aku ready nih bang, sabar ya neng, abang cari dulu barangnya. Jangan bro. Menurut gua ada kegelapan kehidupan tuh yang nggak perlu lu telusuri. Nanti ntar lu kesana nggak bisa balik. Gimana cara pertaubatan punya simpanan yang bisa diajak nyabu bareng. Ya semoga 18 bulan cukup ya untuk ya beliau bisa kembali kepada jalan yang benar, tapi saya sih ragu sebetulnya. Oke, langsung aja kita ke email-email yang ada. Email, gue mau cari yang lama-lama. Simpan rahasia dengan WA call. Anjing, nama saya CK Cina Kristen, goblok. Kenapa saya sebut nama begitu agar Bapak tahu ras dan agama saya. Saya harap Bapak ada juga melakukan penilaian terhadap diri saya berdasarkan stereotip CK terhadap sahabat baik saya, CK juga.
26 tahun bekerja di salah satu perusahaan otomotif asal Jepang. Posisi saya sebagai marketing komunikasi, khususnya bagian digital strategis untuk perusahaan saya akan sebut J2. Secara umum, oke. Jepang 1 sebagai pemegang merek. Jepang 2 ada perwakilan wilayah. Oke. Sebagai perusahaan multinasional, saya memiliki ekspektasi mereka di J1 sangat open-minded. Menggunakan KPI yang secara jelas. Namun saat KPI yang dibangun punya masalah baru. KPI tiap individu membangun tembok ketidakperluan yang memutus komunikasi antar divisi yang ada di J1. Bangsat, ini sampai ada diagram komunikasi perusahaan. Saya buat lebih detail lagi, mungkin pendengar paham kerja di J1 dan J2. Suatu ketika ada seorang oknum divisi penjualan J1, sebut aja N, menghubungi salah satu rekan dari divisi 2 penjualan J2 dengan nama B. Si N menanyakan kepada B melalui via WhatsApp call, kenapa J2 kuota kemenangnya belum terpenuhi 100%. Kuota dari J2 adalah 10 orang, tapi kenapa menang hanya 5 orang? Kemudian B menjawab, berdasarkan arahan saya. Oh ya, karena yang memenuhi ketentuan hanya 5 orang. Dan peserta lainnya tidak sesuai ketentuan. Si N meminta, katanya, boleh nggak bro dibantu? Yang ketentuannya tidak sesuai tipis-tipis tetap dimenangkan. Soalnya dana pemenang sudah cair semua. Sayang kalau tidak dihabiskan. Tolong dong ditanyain kepada divisi pemasaran J1, boleh dimenangkan atau tidak mereka yang kurang-kurang tipis. Dalam hati saya, ini masih sakit hati ya. Sebelum itu saya berpikir, jika saya tidak menuliskan sumber penanya utamanya itu si N dan si B melalui WA call, saya divisi J2 akan terlihat bodoh. Oke, terus apa? Fakta terungkap, si N kerjanya nggak jelas. Oke. Kemudian saya anjing banyak banget nih, gue nge-scrollnya banyak banget nih. Saya tidak sakit hati karena sebenarnya baru saja mengungkap kebusukan mereka depan umum. J1 juga tidak menanggapi lebih lanjut karena saya yakin kalau dilanjuti yang jelek mereka. Menurut Adi, apakah cara saya bertanya itu benar-benar tepat? Apakah saya perlu mengguncang mereka sedikit-sedikit kemudian hari agar mereka berbenah diri, atau perlu kira-kira yang terbaik seperti apa? Gini, gua nggak perlu bener, yang penting lucu gini. Gue sejujurnya jadi orang, gue tuh sangat tidak suka konfrontasi. Jadi prinsip hidup gue adalah mendingan nggak pasti daripada udah pasti tai. Jadi gue akan resign gitu. Gue tuh tidak punya mental melakukan perubahan, perbaikan, mencegah keborokan apa dan segala, nggak bisa gue. Kalau perusahaannya sudah begitulah adanya, kayaknya emang udah gitu aja. Percuma ada kayak gitu. Seumur hidup gue juga jadi selalu sakit hati. Jadi gue merasa bahwa dalam hidup ini ya, gue selalu ngerasa gue harus berusaha 3 kali lebih keras untuk sama dengan orang yang main-main. Itu perasaan gue. Dan gue rasa lo kayaknya punya garis nasib yang sama. Jadi ada orang yang ya udah menang aja terus atau dibantu ini, punya network ini, kayak gue selalu ngerasa kayak gitu, bener. Kalau lo rekanan sama Coki Pardede, lo tahu rasanya. Si bangsat itu apa konsistensinya? Apa tanggung jawab yang bisa diperas dari dia? Nggak ada. Itu dia hidup iya aja. Tapi di mana? Udah berapa kali dia diundang ke ini? Wah. To the point, lu pernah cerita kalau bos lu ganas kayak pas lu present kerjaan itu, terus mulus lu mau disumpel pakai sepatu. Nah, bos gue cewek bang, kejam juga, cuma di WhatsApp kadang aja di real life gue lampirin screen capture-nya, baca di pam. Menurut lu cewek gue harus gimana bang? Karena kadang dia lagi masalah gue yang kena imbasnya. Oke, ini apa sih? Coba kita lihat. Laser bibir berarti nggak dapat kan bu? Mati aja lah kamu, anjing. Oh semua kamu itu yang berhenti aja, kau besok nggak usah kerja. Nanti kalau ada orang nggak usah pegang. Kau rasa cukup kan dengan gaji pokokmu, nggak perlu pegang orang tetap, nggak usah dikerjakan apa, pulang aja. Iya bu, maaf. Ya, jahat banget nih orang. Kalau lu pengen ubah, mungkin lu harus berkorban demi tim lo gitu ya. Coba aja deketin bos lu, siapa tahu. Itu kalau anjing, gue pendekatan om gitu. Kalau itu biasa, itu dia kurang bahagia aja, kurang dibelai aja, lu lah yang belai. Oke. Cerita jadi pembantu. Nah, ini baru hidup nih. Gue cewek 22 tahun asal daerah pelosok Jawa Timur, yang lo nggak bakal tahu kalau gue kasih tau. Gue mau cerita nih bang tentang kerjaan gue. Jadi percaya nggak? Salah satu kerja sekarang gue itu kerja jadi ART di rumah salah satu dokter selebgram di Jawa Timur gara-gara masalah ekonomi. Oh, gue tahu nih dokter di Jawa Timur. Bro,
yang podcast awal minggu keren banget, Bu. Ada ART yang ngimpel, gokil. Ternyata yang selama ini gue cari ada di tempat-tempat yang gue belum pernah tahu. Sejarahnya cukup kelam karena dulu di sini waktu Perang Dunia Kedua Jepang bikin eksperimen sama para tahanannya di sini. Benar. Makanannya rasanya enak banget. Ternyata mencari bahagia gue sendiri itu datangnya lebih gokil kalau emang keluar langsung dari lingkup kepala gue. Ini pengalaman pertama gua ke Jepang dan ternyata banyak yang gua belum tahu dari hidup ini. Sakit sekali. Tapi satu yang gua tahu pasti, ini akan jadi perjalanan awal gua melihat dunia. Inilah kenikmatan dari kebebasan. Bisa jalan-jalan ke luar negeri dan merasakan experience yang tidak bisa dirasakan. Orang-orang direkam. Dan hal terpenting yang gue pelajari dari pengalaman buruk gue tertangkap adalah karirku tidak mati-mati, aku tetap sukses. La 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 la.